Kamu anak sekolah, anak kuliah, atau udah berumah tangga, tapi masih bingung cara ngatur duit? Yuk lihat video ini sampai akhir, aku bakal jelasin dan kasih solusi buat kamu. Cara mengatur keuangan biar punya tabungan sampai puluhan juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Lia Soraya. Kali ini aku akan membahas tentang manajemen keuangan ala aku, biar kalian bisa mendapatkan atau menabung sampai puluhan juta rupiah. Oke, kita akan bahas dulu faktor apa yang membuat anak sekolah atau anak kuliah bahkan sudah berumah tangga tapi tidak punya tabungan. Mungkin faktornya yang pertama adalah tidak biasa menabung. Tidak biasa menabung ini karena nggak tahu nih pemasukan sama pengeluarannya tuh kemana aja. Uang segini habis juga atau bahkan masih kurang. Jadinya nggak bisa nabung deh. Padahal kalau kita sisihkan uang masuk itu bisa loh buat nabung. Dan yang kedua adalah minimnya informasi atau bimbingan tentang manajemen keuangan ini. Apalagi anak sekolah, anak kuliahan, biasanya cuman nih uang sakunya, ini buat sehari, ini buat sebulan, tapi nggak dikasih tahu cara ngatur keuangannya biar uang itu pas buat jajan, bahkan bisa buat nabung. For your information, kalau kita lagi makan di luar kayak yang di video ini, bukan berarti kita uangnya habis setelah kita jajan-jajan kayak gini. Itulah kenapa aku punya tips buat kalian. 5 tips mengatur keuangan biar punya tabungan puluhan juta. Yang pertama, jika kamu ingin membeli sesuatu, pastikan budgetmu 2-3 kali lipat dari harga yang akan kamu beli. Contohnya, kamu akan membeli es teh yang seharga 10.000. Nah, uangmu harus 20.000. Kenapa? Biar kalau kamu selesai beli es teh dan es tehnya itu habis, kamu masih punya 10.000, which is kamu nggak akan kehabisan uang, dan 10.000 itu bisa buat darurat kamu, entah buat telepon orang tua kalau uang kamu udah habis, atau kamu punya tabungan yang lain. Intinya 10.000 itu buat jaga-jaga kamu gitu. Jadi jangan sampai uang kamu tuh bener-bener minus. Tips yang kedua adalah menyisihkan dana yang lambat laun bisa menjadi 2-3 kali lipat dari apa yang kamu punya. Contohnya, kalau kamu punya HP seharga 3 juta yang secara alami akan rusak atau ganti 3 tahun kemudian, mau nggak mau kamu pasti akan beli HP baru kan? Jadi selama 3 tahun itu kamu kudu sisihin uang nih, biar suatu saat kalau HP-mu rusak, kamu nggak pusing-pusing buat beli HP baru. Tips yang ketiga adalah jangan membiasakan mindset kamu untuk menghabiskan uang yang kamu punya sekarang, karena kamu akan menerima uang besok dari seseorang, dari gaji, atau dari manapun. Itu adalah pemikiran yang salah ya, karena bisa jadi kamu tertunda menerima uangnya, nggak jadi dapat besok, nggak jadi dapat sekian, dan nggak sesuai ekspektasi kamu. Terus itu bikin kamu down, itu bikin kamu loyo. Kamu terlalu berekspektasi, nanti kalau dapat uang aku akan belikan ini. Padahal kamu belum menerima uangnya, tapi kamu sudah membaginya sedemikian rupa dan berangan uang itu ada di tanganmu. Membagi keuangan itu perlu, tapi terlalu berangan untuk mendapatkannya itu jangan ya. Karena itu tadi, kalau nggak jadi dapat uangnya, terus kamu malah loyo, kamu malah lemas, kamu malah nggak semangat menjalani hari. Itulah kenapa kita harus punya uang darurat, dana darurat, uang tabungan untuk mengatasi hal yang kayak gini. Kalau kita nggak jadi dapat uang tepat waktu, kita punya tabungan, kita punya dana darurat. Tips yang keempat adalah menekan keinginan ketika kita mempunyai uang yang lebih. Contohnya,
Jika bulan kemarin kita bisa hidup sebulan, bisa jajan, bisa makan, beli pulsa, beli internet, atau apapun itu dengan uang 5 juta, lalu bulan ini kita mendapatkan 10 juta, apakah kita akan menghabiskan 10 juta tersebut? Tentu tidak. Harusnya kita mempunyai tabungan 5 juta bulan ini dan 5 juta sisanya adalah untuk kebutuhan hidup kita. Kenapa begitu? Karena bulan kemarin aja cukup 5 juta, masa sekarang bulan ini dapat 10 juta malah habis? Hindari Shopee Paylater, berhutang, hidup secukupnya, seperlunya, dan sebutuhnya aja gitu. Jadi nggak usah berekspektasi yang oh mereka punya itu, aku juga harus punya. Kecuali kalau emang mendesak banget ya, kayak buku, terus kebutuhan intelektual, atau ingin menambah wawasan dengan ikut seminar dan lain sebagainya. Berarti kita harus menyisihkan uang lebih untuk bisa mengikuti hal yang tersebut. Seperti itu. Ini tips kelima, yang terakhir dan paling penting. Ketika kamu mendapatkan uang bulanan atau uang saku harian, apa yang kamu pikirkan? Kamu akan menghabiskannya atau kamu mencari cara agar uang itu bisa berkali lipat? Dengan apa caranya? Kamu bisa memaksimalkan potensimu dan menjadikannya uang dengan kamu berjualan, atau kamu punya jasa, kamu bisa jadi desainer, atau apapun yang sesuai dengan potensimu. Kamu sangat bisa memaksimalkan itu untuk menambah penghasilanmu. Gimana? Potensimu apa? Apa sudah digali atau belum? Jika kamu memiliki potensi atau skill yang baik dan kamu bisa menghasilkan uang dari hal tersebut, kamu bisa memaksimalkan itu di sela-sela jam kosongmu. Itu akan sangat menguntungkanmu. Kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang dan kamu bisa menabung berpuluh-puluh juta ke depannya. Tapi jika belum, kembali lagi dari tips awal, bagaimana kamu sampai ke tips 4 tadi, bagaimana kamu menyisihkan uang. Kamu bisa menyisihkan sebagian uangmu untuk menggali potensimu atau memperkuat skillmu agar kedepannya kamu bisa menghasilkan uang dari skillmu itu. Gimana? Menarik nggak pembahasanku kali ini? Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tunggu dulu. Kalau kamu juga punya tips tentang keuangan atau kamu punya cara sendiri dalam mengatur keuanganmu, kamu boleh komen di bawah ya. Selanjutnya, kalian tertarik nggak kalau aku bahas tentang gimana cara menyisihkan uang antara modal, laba, dan uang pribadi? Pasti ibu-ibu juga tertarik ya dengan tema ini. Komen di bawah ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.